Sebelum saya menutup, maka kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yaitu pertama, jawaban ringkas-ringkas aja. Bagaimana cara memandikan orang yang meninggal dalam keadaan janabah atau junub? Ya dimandikan saja, karena mandi mayit itu juga mengangkat janabahnya. Ya tidak mungkin kan dia mandi sendiri, ya dimandikan saja sebagaimana biasa, maka itu mengangkat janabahnya. Apakah boleh mengamalkan suatu amalan yang didapatkan ijazahnya melalui media internet? Boleh, kalau memang jelas itu adalah memang pembicaraannya beliau, apalagi pakai video atau pakai ada suara sidin dan ada gambar sidin dan beliau mengijazahkan umum, boleh diamalkan. Tentunya jangan sampai salah ya, karena mengamalkan itu kalau salah gara-gara tidak berijazah langsung, sekalinya salah baca itu bahaya. Jadi penting juga untuk berijazah besah lagi bahasa supaya bacaannya bujur. Kemudian bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat dengan alasan wabah penyakit? Boleh, karena wabah penyakit termasuk sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang ditakuti itu menjadi uzur sholat berjamaah untuk ditinggalkan, dan uzur sholat berjamaah uzur untuk tidak sholat Jumat. Begitu yang disebutkan oleh Datuk Kalampayan dalam Sabilal Muhtadin. Nah, ada sesuatu yang menakutkan, misalnya singa, ada singa, nah ini kan menakutkan. Kalau keluar bisa diterkam, ya nggak usah keluar. Begitu pula wabah, kalau memang takut, nah kalau yang tidak takut silahkan teruskan ya. Nah, kalau yang takut jangan. Bagaimana tindakan kita saat kita dalam keadaan sholat akan tetapi ada panggilan dari orang tua? Bagaimanakah kita menyikapinya? Kalau sholatnya sholat fardu, bercepat, kemudian setelah itu menuju kepada orang tua atau mengeraskan takbir supaya orang tua tahu kita dalam keadaan sholat atau bacaannya. Kalau sholat sunnah batalkan, kemudian datanglah kepada orang tua. Nah, ya. Apakah di zaman sekarang masih ada orang yang bisa menjadi musnid? Untuk menjadi musnid tidak tertutup, siapapun zaman kapanpun bisa, tapi permasalahannya syaratnya harus menghafal hadis banyak, kemudian hafal sejarah perawinya, kemudian menghafal sanad satu persatunya. Ya mudah-mudahan ada, tapi saya tidak tahu apakah ada apa tidak, wallahu alam. Cuma bisa kalau memang berminat untuk jadi musnid ya, belajar. Siapa Albani itu guru? Ini beliau adalah seorang ulama, beliau orang Albania, kemudian pindah ke Palestina, kemudian beliau sangat gigih dalam berdakwah, dalam mengajar, dan beliau adalah tokoh yang sangat hebat ya. Tapi permasalahannya, jika beliau mengatakan atau mentasheh hadis, ya kita silahkan yang mau percaya, tapi seharusnya lebih tepat kalau misalnya menisbahkan tasheh itu kepada ulama-ulama yang di zaman era ilmu hadis dirayah itu sangat berpengaruh. Karena begini, ilmu hadis dirayah itu adalah di zaman mereka kekurangan tulisan sehingga mereka mengandalkan hafalan. Tatkala tulisan sudah ada, maka tulisan itu kitab menjadi rujukan, walaupun tetap masih ada ilmu dengan hafalan ya, tapi tatkala dituangkan dalam tulisan, maka tulisan itu sudah bisa menjadi pegangan. Seperti kita sekarang ya, kita tinggal membuka misalnya kitab hadis Imam Bukhari,
maka itu berarti itulah yang disusun oleh Imam Bukhari. Jadi tatkala orang di zaman kita sekarang ini menyatakan hadis itu sahih, maka bukan berarti pasti dia yang mensahihkan. Kelihatannya, mungkin saya salah, wallahu alam, bisa jadi itu hanya menukil atau memindah atau meriwayatkan. Sebenarnya mensahihkannya yang Bahari. Misalnya dalam kitab seperti saya bahas sudah tadi ya kan, kitab ini, hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, atau hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, atau hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Orang sekarang mengatakan, bukan mengatakan aku sahihkan hadis ini, bukan. Seharusnya dia mengatakan ini hadis sudah disahihkan oleh Imam Hakim. Cukup seperti itu. Kan gitu. Karena kalau dia mensahihkan sendiri, ini terlalu saya kira mungkin terlalu, ya wallahu alam ya, dia punya pandangan sendiri, tapi tidak bisa karena ini kaidahnya sudah ada. Nah itu mungkin kalau untuk lebih jelas lagi ya lihat saja di internet tentang sejarah Imam Asy-Syaikh Albani. Cuma beliau memang orang masya Allah, karena dia itu di antara mujahadahnya itu setiap seminggu sekali naik sepeda itu 45 kilo untuk mengajar, naik sepeda biasa. Nah ini luar biasa ya. Tapi kita terbiasa merujuk kepada kitab-kitab Nang Bahari, jadi tidak pendapat orang sekarang. Ulun hendak betakun, kita nih kan kada sawat tetamu lawan belajar langsung lawan abah guru sekumpul, sama dengan tadi senada pertanyaannya, yaitu tidak bertemu langsung boleh kada kita mengamalkan ya, diijazahkan sidin ya, asal kita betul dalam mengamalkannya dan beliau memang sudah mengijazahkannya kepada umum, silahkan boleh. Tapi bujur kada kitab nang kita bawa ini, artinya begini, idealnya takunakan lawan guru-guru nang berdapat lawan abah guru. Nah lihat ya kan pang harokat-harokatnya, kemudian tata cara mengamalkannya, itu ngarannya besah beijazah. Nah itu gunanya ijazah tadi, supaya jangan salah harokat fatal dalam bahasa Arab. Jinnah itu jin perempuan, junnah itu benteng, jannah itu surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jinnah, ya Allah aku meminta kepada engkau ridhamu dan jin perempuan. Datang jinnya, tiba-tiba datang, akhirnya stres, akhirnya gila. Wah ini wiridnya yang salah. Loh jangan salahkan wiridnya, salah bacanya ya kan gitu ya. Itu salah satu contoh. Yang bujur kan al-jannah, jannah itu surga. Nah itu salah harokat aja, belum salah titik, belum salah cara mengamalkan. Wah banyak, panjang ya. Jadi sebenarnya boleh saja, tapi harus besah supaya kita yakin. Amalan apa yang memudahkan untuk menghafal dan menuntut ilmu? Rabbi zidni ilma, perbanyak membaca Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahlah bagiku ilmu. Karena itu adalah amalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang lain waduh banyak sekali, dari abah guru sekumpul ada, cuma agak panjang ya, mungkin lain waktu nanti saya sampaikan. Cuma waktu itu saya menerima, boleh enggak ya mengijazahkan ada, itu luar biasa amalan dari abah guru sekumpul untuk penuntut ilmu. Mungkin saya lihat dulu, nanti saya buka-buka lagi catatannya, walaupun ya saya hafal dan saya mengamalkan, tapi saya lihat lagi nanti, insya Allah lain waktu saya akan bahas ya. Kemudian apa hukum tidak memandikan mayat yang terkena virus COVID-19? Kalau memang ternyata memandikan itu berbahaya, maka boleh untuk tidak dimandikan. Baik berbahayanya itu bagi si mayit maupun orang yang hidup. Apalagi sedangkan si mayit saja berbahaya, misalnya kalau dimandikan dia rapai karena orang kebakaran tuh kan bisa gitu, kalau kena air rapai.
nah tidak usah dimandikan, nah ditayamumi. Nah ini kan kalau jadi ditayamumi karena wabah penyakit, ya tidak usah, ikuti prosedur yang ada, doakan. Ya mungkin begini, kalau setelah karena dia tidak dimandikan maka juga tidak disolati, ya itu pendapat kebanyakan ulama. Ya didoakan saja, yang jelas mereka mati syahid insya Allah, karena mati dengan wabah penyakit itu mati syahid. Asal ridho ya, asal ridho, sabar. Apakah wudhu ada kotoran di bawah kuku loh, maksudnya sahkah wudhu ada kotoran di bawah kuku? Kotorannya apa dulu? Kalau kotorannya itu sesuatu yang menghalangi masuknya air, seumpama kotorannya ini apa yo, misalnya cat, nah ini kan harus dibersihkan dulu karena air tidak masuk. Kalau sesuatu kotoran yang bisa air tembus, misalnya kotoran daki, kada apa-apa karena air tembus saja, walaupun ya tetap nyaman daki ya Allah. Itu ya. Sudah ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Menuntut ilmu lewat streaming, apakah dapat pahala? Dapat, jangan khawatir ya kan. Karena apa? Menuntut ilmu lewat streaming boleh, lewat duduk langsung bagus, membaca kitab bagus, baca sendiri boleh, tapi kalau tanpa guru bahaya, takut sesat dan lain sebagainya. Silahkan menuntut ilmu bebas dengan cara apapun, dengan matamu melihat, dengan telingamu mendengar, bahkan ada menuntut ilmu yang lebih dahsyat, menuntut ilmu dengan hati. Wah ini pembahasan khusus itu, karena yang tinggi-tinggi itu, jadi main hati aja ilmunya dapat. Itu ya, boleh ya, nggak apa-apa, dapat pahala daripada ngelihat yang macam-macam ya kan. Kemudian Afwan bertanya, bagaimana hukumnya menyebarkan hadis di media sosial dan kita tidak tahu kualitas hadis tersebut? Nah ini begini, kalau tidak tahu kualitasnya sebaiknya ditanyakan saja dulu. Takutnya maudhu itu artinya hadis karangan, itu tidak boleh diriwayatkan kecuali disebutkan ini maudhu, ini karangan, bukan hadis Nabi berarti. Tapi kalau masih hasan, sahih atau dhaif nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Tapi ini rentetannya panjang ya, ya lebih baik tanyakan aja deh sama yang mengerti supaya jangan salah kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apakah perkataan perbuatan Rasulullah yang didapatkan, didengar, dilihat oleh umatnya di dalam mimpi itu juga disebut hadis seperti yang diceritakan oleh ulama-ulama, guru-guru yang pernah ditemui langsung? Iya, disebut hadis, tapi tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan penentuan halal haram, penentuan kewajiban, tidak. Jadi seperti ada satu kitab namanya Tazkiratul Mustafa, itu bermimpinya seorang ulama tentang masalah siwak, kopi, dan tasbih. Jadi boleh untuk diamalkan, boleh untuk fadhailul a'mal, untuk menambah-nambah keutamaan amal, tapi bukan menyangkut halal haram. Seperti ada juga ulama yang dia mimpi Nabi besok bukan hari raya, padahal malam itu takbiran, akhirnya dia tidak ke sholat Idul Fitri, ya kan, sebagaimana saya ceritakan sudah dalam beberapa waktu yang lalu. Akhirnya tidak bisa dijadikan hukum, tetap akhirnya hukumnya Idul Fitri, akhirnya dia mengalah dan dia berbuka gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh tetap disebut hadis, tapi lewat mimpi, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan salah hilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.